Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan praktikum intrusion detection system dengan menggunakan Snort sesuai dengan buku panduan praktikum ini. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Rizky Dwi Saputra, NIM 223140125, Muhammad Naufal Akfaran, NIM 223140113, kemudian Nasim Mawardi, NIM 223140109. Yang pertama, praktikum instalasi Snort. Untuk topologinya seperti berikut, tetapi topologi saya IP-nya berbeda tetapi masih dalam satu jaringan yang sama. Untuk IP VM1 adalah 192.168.56.101. Kemudian IP PC yang terinstall Snort adalah 192.168.56.1. Kemudian aktifkan QoS Windows 7 atau versi yang lebih baru. Lakukan instalasi WinCap pada sistem operasi tersebut. Kemudian lakukan instalasi Snort. Saya sudah menginstal WinCap dan juga Snortnya. Secara default hasil instalasi akan terbentuk folder Snort di drive C atau sesuai dengan lokasi yang ditentukan pada saat instalasi. Selanjutnya, praktikum mode Snort. Pada praktikum ini Anda akan mencoba Snort dalam beberapa mode. Yang pertama, mengaktifkan mode Snort dengan menggunakan mode sniffer dengan menggunakan sintaks snort -v. Di sini Snortnya masih belum bisa mengawasi jaringannya. Kita coba dengan memasukkan interface. Snort sudah berhasil mengawasi jaringan dan menampilkan header IP dan TCP, UDP, ICMP. Kemudian untuk menghentikannya tekan Ctrl C. Selanjutnya tambahkan option D sehingga menjadi seperti berikut. Hasilnya mode sniffer yang menjadi lebih deskriptif.
Kemudian, jika Anda menginginkan tampilan yang lebih deskriptif dan juga menampilkan header lapisan data link, lakukan dengan sintaks ini. Snort main VDE Hasilnya mode sniffer yang lebih deskriptif dan juga menampilkan header data link. Selanjutnya, mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode paket logger yang akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaks berikut. Amati hasilnya, periksa folder snort/log. Kita gantikan terlebih dahulu. Selanjutnya, mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode network intrusion detection dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks berikut. Untuk mode ini DS, tambahan argumen main C yang merujuk ke file konfigurasi Snort. Pada perintah di atas, file konfigurasinya bernama snort.conf. Hasil pemantauannya dilakukan Snort dicatat dalam folder log. Di sini sudah muncul folder file lognya. Kita hentikan terlebih dahulu. Selanjutnya, praktikum konfigurasi Snort. Untuk tahap awal, gunakan konfigurasi Snort yang telah disediakan dengan tahapan berikut.
Gantikan file snort.conf yang terdapat pada C snort/etc dengan file snort.conf yang sudah disediakan pada folder yang terdapat di dalam folder bahan praktikum modul. Gantikan folder prepok rules, dan show rules yang terdapat pada C snort dengan folder yang terdapat di dalam folder bahan praktikum modul 6 snort. Saya sudah menggantikan file snort.conf dan juga folder prepok rules, dan show rules-nya. Selanjutnya, pemanfaatan hasil konfigurasi yang sudah dilakukan terhadap snort dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Jalankan command prompt, arahkan ke folder C snort bin. Sudah mengarah ke snort bin. Kemudian eksekusi file snort dengan mengetikkan snort, kemudian tekan enter sehingga muncul tampilan berikut. Di sini snort sudah berhasil mengawasi jaringannya. Selanjutnya, ketikkan snort main way untuk melihat daftar alamat fisik IP address, nama device, dan indeks network adapter yang terpasang pada host yang terpasang snort. Di sini saya menggunakan interface 8. Selanjutnya, pada tampilan terlihat nomor indeks network adapter yang akan digunakan untuk mendeteksi paket-paket yang melewati jaringan adalah 1. Jika indeks network adapter berisi lebih dari 1, untuk memilih dan mengaktifkan Ethernet driver dapat dilakukan melalui command prompt. Ketikkan snort mindev min i2 dan tekan enter. 2 adalah nomor indeks dari network adapter yang akan digunakan oleh snort. Untuk praktikum ini kita gunakan snort mindev min i1, tapi di saya menggunakan interface 8. Selanjutnya, Anda akan melihat scroll text dalam command prompt yang mengindikasi Ethernet driver aktif dan operasional. Langsung saja kita coba. Biarkan tetap berjalan, kemudian buka command prompt yang lain, kemudian ping ke alamat PC lainnya, misalnya ping ke 192.168.40.221. Nah, di sini snortnya sudah berhasil untuk mengawasi jaringannya. Aktivitas dari perintah ping tersebut tertangkap oleh snort. Kemudian tutup kedua window command prompt tersebut. Verifikasi terhadap instalasi snort dan pemicu alert sudah selesai dilakukan. Untuk berikutnya, Anda akan menyiapkan rules dan memperbarui konfigurasi snort. Konfigurasi file snort.conf yang berlokasi di C snort/etc buka menggunakan notepad++.
Scroll ke bawah hingga baris HomeNet, ganti dengan IP yang terpasang host yang terpasang Snort. etc snort.conf. var HomeNet. Di sini saya sudah menggantikan IP-nya dengan yang IP yang sudah terinstall Snort. var external net ini tetap dibiarkan saja. Scroll ke bawah hingga menemukan rulepad. Pastikan lokasinya sesuai dengan lokasi folder rules, prepok rules, dan show rules berada. Saya sudah menggantikan patch-nya. Selanjutnya, simpan hasil pembaruan terhadap file snort.conf. Sebelum melanjutkan Snort, verifikasi terlebih dahulu file icmp info rules dengan menggunakan Notepad++. Kita save. Arahkan folder ke snort bin, ketikkan snort min i a1 konsol dan seterusnya, dan enter untuk mengakses snort dengan menggunakan network adapter index 1 dan menampilkan hasil deteksi ketampilan konsol, dan jika terdapat paket yang membahayakan akan dicatat ke dalam log S. Jika konfigurasi sudah selesai, maka Snort akan standby seperti pada tampilan konsol berikut. Dan jika tampilan memunculkan pernyataan fatal error, periksa kembali konfigurasi pada file snort.conf. Anda akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang secara dilakukan terus-menerus dari host. Aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan ping flood. Jika Snort berfungsi, seharusnya mengeluarkan alert dan tersimpan dalam file log. Kita coba. Dan di sini Snort sudah berhasil mengawasi jaringannya. Kita gantikan juga. Selanjutnya, konsol pada mesin Snort akan menangkap aktivitas tersebut. Snort mendeteksi ping flood, mencatat dalam file log. Snort menghasilkan file log. Buka file log tersebut dengan menggunakan Notepad++.
Paket mencurigakan tertangkap oleh rule ICMP info rules. Dan di sini sudah berhasil. Selanjutnya, praktikum membangkitkan alert. Pada bagian ini, Anda akan mencoba menjalankan snort dengan mode NIDS, Network Intrusion Detection System, dan membangkitkan alert ketika memperoleh jenis paket tertentu. Berikut adalah contoh isi file konfigurasi yang dilakukan pada file snort.conf. Konfigurasi tersebut diharapkan dapat menyebabkan snort menghasilkan notifikasi dalam bentuk file bernama alert.ids setiap kali IP melakukan akses TCP dengan pesan berupa PC 192.168.40.100 mengakses PC lain. Contoh di atas mengandung sebuah variabel IP bernama log IP. Variabel tersebut dapat digunakan dengan menulis log IP yang akan disubstitusi dengan nilai yang sesungguhnya. Untuk mencoba konfigurasi tersebut, lakukan langkah-langkah berikut ini. Edit file snort.conf menggunakan notepad, tambahkan sintaks berikut. Di sini saya sudah menambahkan sintaks alert. Selanjutnya, simpan hasil pembaruan, masuk ke command prompt, kemudian akses eksekusi snort dengan menggunakan sintaks berikut. Simpan. Kemudian melalui PC yang beralamatkan 40.100, akses aplikasi menggunakan protokol TCP, misalnya HTTP atau Telnet, ke PC lain. Kembali ke PC sebelumnya yang mengaktifkan snort, kemudian masuk ke folder snort log. Pada folder tersebut akan muncul file baru bernama alert.ids, dan jika dibuka menggunakan notepad akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita ping telnet. Kita coba cek terlebih dahulu di file lognya. Di sini file alertnya sudah berhasil, snortnya berhasil membangkitkan alert. Tertulis PC 192.168.56.101 mengakses PC lain. Selanjutnya,
Akibat konfigurasi yang dilakukan pada langkah 5, Snort akan menghasilkan alert jika terdeteksi alert yang menggunakan protokol DCP dari PC yang beralamatkan 40.100 ke PC lainnya. Kalau di saya tadi 56.101 mengakses PC lain. Untuk hasil praktik yang telah kami lakukan, kami mempelajari apa itu Snort, kemudian bagaimana cara untuk menginstal Snort, memahami mode-mode yang bisa digunakan dalam Snort, kemudian memahami konfigurasi Snort, bagaimana membangkitkan alert dan juga membuat rules. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.